Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan sehat batin, diberikan Allah SWT rezeki yang banyak dan berkah, segala urusannya dipermudah oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu tawikiku hadis al-khamisu kang nomor 5 wa salatuna lan 30. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking Abu Hurairah radhiyallahu an, qala dawu sapa Abu Hurairah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, ojo drengki-drengkian sira kabeh, wala tanajasu, lan ojo wala tanajasu, lan ojo nipu-nipuan sira, wala tabaghadu, lan ojo bendu-benduan sira, wala tadabaru, lan ojo medhot hubungan sira kabeh, wala yapi, lan ojo adol apa ba'dukum setengahe sira kabeh, ala bai'i ba'din ing ngatasi dodolan setengahe, wa kunu, lan ana sira kabeh ibadawahi ing ibadah ing Allah, ikhwanan tegese pira-pira dulur, al muslimu kang Islam, akhul muslimi iku pira-pira dulur Islam. Layat limu, ojo ndolim sapa muslim hu ing akhul muslim, walayah dulan ojo ngino sapa muslim hu ing akhul muslim, walayah dibulan ojo goro sapa muslim hu ing akhul muslim, walayah kiru, lan ojo ngino sapa muslim hu ing akhul muslim. At-taqwa utawi takwa hahuna iku ing dalem ati, ayusiru, lan isyarat. At-taqwa utawi takwa hahuna iku ing dalem ati, ayusiru, lan isyarat sapa nabi ila sudarihi maling dodone nabi, salah samarotin lawan telu ambalan, bihas bim riin kelawan kang nyukupi awak-awakan, minasari bayane Allah, ayah kira iku yen to ngino sapa sabahul muslim, ayah kira ing yen to ngino sapa imriin akhahu ing dulure imriin, al muslima kang Islam, kullu muslimi utawi saben-saben wong Islam, ala kulli muslimin ngatasi wong Islam maneh, haramun iku haram, damuhu apa darai muslim, amaluhu lan bondone muslim, wa ibduhu lan kaprawirane muslim. Rawah riwayataken hu ing hadis muslimun sapa Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Arti dari hadis di atas adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah, dan saling memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seseorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzoliminya, dia orang muslim tidak menzoliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya." Takwa itu di sini. Seraya menunjuk dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seseorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Riwayat Imam Muslim. Kandungan hadis di atas. Larangan untuk saling dengki. Larangan untuk berbuat keji dan menipu dalam urusan jual beli. Diharamkan untuk memutuskan hubungan terhadap muslim. Sebaliknya harus dijaga persaudaraan dan hak-haknya karena Allah SWT. Islam bukan hanya akidah dan ibadah saja, tetapi juga di dalamnya terdapat urusan akhlak dan muamalah. Hati merupakan sumber rasa takut kepada Allah SWT. Takwa merupakan barometer keutamaan dan timbangan seseorang. Islam memerangi semua akhlak tercela karena hal tersebut berpengaruh negatif dalam masyarakat Islam. Syarah Ibnu Daqiq Al-Id. Kalimat janganlah saling mendengki, maksudnya jangan mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain. Hal ini adalah haram. Pada hadis lain disebutkan, jauhilah olehmu sekalian sifat dengki, karena dengki itu memakan segala kebaikan, seperti api memakan kayu. Adapun iri hati ialah tidak ingin orang lain mendapatkan nikmat, tetapi ada maksud untuk menghilangkannya. Terkadang kata dengki dipakai dengan arti iri hati, karena kedua kata ini memang pengertiannya hampir sama. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud, tidaklah boleh ada dengki kecuali dalam 2 perkara. Dengki yang dimaksud dalam hadis ini adalah iri hati. Kalimat jangan kamu saling menipu, yaitu memperdaya seseorang pemburu, disebut penipu karena dia memperdayakan mangsanya. Kalimat jangan kamu saling membenci, maksudnya jangan saling melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kebencian. Cinta dan benci adalah hal yang berkenaan dengan hati, dan manusia tidak sanggup untuk mengendalikannya sendiri. Hal itu sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Ini adalah bagianku yang aku tidak sanggup menguasainya. Karena itu janganlah engkau menghukumku dalam urusan yang engkau kuasai, tetapi aku tidak menguasainya," yaitu berkenaan dengan cinta dan benci. Kalimat jangan kamu saling menjauh dalam bahasa Arab adalah tadabur, yaitu saling bermusuhan atau saling memutus tali persaudaraan antara satu dengan yang lain, saling membelakangi atau menjauhi. Kalimat janganlah membeli barang yang sudah ditawar orang lain, yaitu berkata kepada pembeli barang pada saat sedang terjadi transaksi barang, misalnya dengan kata-kata batalkanlah penjualan ini dan aku akan membelinya dengan harga yang sama atau lebih mahal. Atau 2 orang yang melakukan jual beli telah sepakat dengan suatu harga dan tinggal akad saja, lalu salah satunya meminta tambahan atau pengurangan harga. Perbuatan semacam ini haram karena penetapan harga sudah disepakati.
adapun sebelum ada kesepakatan tidak haram. Kalimat jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, maksudnya hendaklah kamu saling bergaul dan memperlakukan orang lain sebagai saudara dalam kecintaan, kasih sayang, keramahan, kelembutan, dan tolong-menolong, dalam kebaikan, dengan hati ikhlas dan jujur dalam segala hal. Kalimat seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, maka tidak boleh menzaliminya, melantarkannya, mendustainya, dan menghinakannya. Yang dimaksud melantarkannya yaitu tidak memberi bantuan dan pertolongan. Maksudnya jika ia meminta tolong untuk melawan kezaliman, maka menjadi keharusan saudaranya sesama muslim untuk menolongnya jika ia mampu dan tidak ada halangan syar'i. Kalimat tidak menghinakannya yaitu tidak menyombongkan diri pada orang lain dan tidak menganggap orang lain rendah. Qadhi Iyad berkata, yang dimaksud dengan menghinakannya yaitu tidak mempermainkan atau membatalkan janji kepadanya. Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Kalimat takwa itu ada di sini. Seraya menunjuk dada beliau 3 kali. Pada riwayat lain disebutkan, Allah tidak melihat jasad kamu dan rupa kamu, tetapi melihat hati kamu. Maksudnya perbuatan-perbuatan lahiriah tidak akan mendapatkan pahala tanpa takwa. Takwa itu ada rasa yang ada dalam hati. Takwa itu adalah rasa yang ada di dalam hati terhadap keagungan Allah SWT, takut kepada Allah SWT, dan merasa selalu diawasi. Pengertian Allah melihat ialah Allah SWT mengetahui segala-galanya. Maksud hadis ini ialah Allah akan memberinya balasan dan mengadili, dan semua perbuatan itu dinilai berdasarkan niatnya di dalam hati. Kalimat seseorang telah dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Berisikan peringatan keras terhadap perbuatan menghina. Allah tidak menghinakan seorang mukmin karena telah menciptakannya dan memberinya rezeki. Kemudian Allah SWT ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan semua orang yang ada dan semua yang ada di langit dan bumi ditundukkan bagi kepentingannya. Apabila ada peluang bagi orang mukmin dan orang bukan mukmin, maka orang mukmin diprioritaskan. Kemudian Allah SWT menamakan seseorang manusia dengan muslim, mukmin, dan hamba. Kemudian mengirimkan Rasul Nabi Muhammad SAW kepadanya. Maka siapapun yang menghinakan seorang muslim, berarti ia telah menghinakan orang yang dimuliakan Allah SWT. Termasuk perbuatan menghinakan seseorang muslim ialah tidak memberinya salam ketika bertemu, tidak menjawab salam bila diberi salam, menganggapnya sebagai orang yang tidak akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah SWT, atau tidak akan dijauhkan dari siksa neraka. Adapun kecaman seorang muslim yang berilmu terhadap orang muslim yang jahil, orang adil terhadap orang fasik, tidaklah termasuk menghina seorang muslim, tetapi hanya menyatakan sifatnya saja. Jika orang itu meninggalkan kejahilan atau kefasikannya, maka ketinggian martabatnya kembali. Alhamdulillah, semoga kita semuanya bisa mengamalkan dari hadis ini, hadis ke 35 dari kitab Arba'in Nawawi. Amin ya rabbal alamin. Semua kebaikan datangnya dari Allah SWT, dan segala kekurangan datangnya dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.